Bab 1931. Memberimu kompensasi yang baik. Di ruang pribadi, Zhang Wenlai dan yang lainnya sedang bersulang dan minum dengan gembira. Mereka tidak menganggap serius Lin Yi. Setelah semuanya selesai, mereka akan memberikan uang dan mengatur agar para sopir mereka melarikan diri. Lagi pula, Lin Yi bukan orang hebat, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Ayo, ayo, ayo. Lanjutkan minumnya. Setelah minum, aku akan memanggil untuk ronde berikutnya, kata Zhang Wenlai sambil tersenyum. Setelah segelas anggur lagi, Zhou Guotao menyalakan sebatang rokok. Presiden Zhang, sudah lama tidak bertemu. Saya rasa urusan di luar sudah hampir selesai. Kita telepon saja dulu. Zhang Wenlai melihat arlojinya dan menyadari bahwa lebih dari 20 menit telah berlalu. Jangan repot-repot. Kurasa mereka semua sudah bersama. Aku akan menelepon dan bertanya pada diriku sendiri. Zhang Wenlai mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Tang Pengfei. Namun, tidak seorang pun mengangkat hingga panggilan berakhir. Tidak ada jawaban. Zhang Wenlai bergumam dengan acuh tak acuh. Lalu, ia menelepon Tang Pengfei lagi, tetapi tidak ada yang mengangkat. Kurasa dia meninggalkan ponselnya di mobil. Aku akan menelepon dan bertanya. Ma Anong mengeluarkan ponselnya dan menghubungi pengawalnya, tetapi hasilnya sama saja. Tidak ada yang menjawab. Ada apa? Gumam Ma Anong. Kalau satu orang nggak bawa ponsel sih nggak apa-apa, tapi kalau dua-duanya nggak bawa ponsel, mustahil, kan? Jangan khawatir. Biar aku telepon dan periksa. Orang-orang lain di meja itu juga mengeluarkan ponsel mereka dan menelepon supir dan pengawal mereka. Namun anehnya, tidak seorang pun mengangkat setelah beberapa kali menelepon. Kali ini, semua orang mulai bergumam, dan suasana di pesta itu menjadi tegang. Tidak apa-apa kalau satu atau dua orang tidak menjawab, tapi kalau lebih dari 10 orang tidak mengangkat, berarti ada masalah. Suara mendesing. Pada saat ini, Lin Yi menendang pintu hingga terbuka dari luar. Kenapa kamu buru-buru menelepon? Kamu mau tahu bagaimana pertarungannya? Zhang Wenlai dan yang lainnya terkejut. Mereka melihat bahwa Lin Yi bukan satu-satunya yang datang. Pengawal dan supir mereka juga ada di sana. Yang terpenting, mereka semua babak belur dan babak belur. Tubuh mereka berlumuran darah. Mereka tampak sangat menyedihkan. Dengan baik, anak buah Zhang Wenlai tercengang. Mereka tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Lebih dari 10 pengawal profesional dipukuli oleh orang ini saja. Kalian benar-benar berani. Kalian tidak hanya menggunakan kekerasan untuk mengancam para korban agar menandatangani perjanjian damai, tetapi kalian juga menghasut pengawal kalian untuk menyerang polisi. Kalian akan dihukum setidaknya 10 tahun penjara. Apakah kau pikir kau bisa menakuti kami dengan ini? Tanya Zhang Wenlai. Apakah kau benar-benar mengira kami ini rakyat jelata? Suara mendesing. Lin Yi menendang meja hingga roboh, dan tak seorang pun sempat menghindar. Sup dan anggur di meja tumpah menimpa mereka. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa kalian benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh, kata Lin Yi. Apakah menurutmu aku berani melanjutkan masalah ini jika aku tidak punya keterampilan? Kata-kata Lin Yi mengejutkan anak buah Zhang Wenlai. Ini mengingatkan mereka pada masalah yang sangat serius. Mengapa dia, seorang polisi, berani melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan orang lain? Kalau orang lain, mereka pasti sudah dipecat sejak lama setelah mereka memegang kendali atas banyak hal di belakang layar. Mungkinkah dia memiliki identitas lain? Hentikan omong kosongmu, kata Zhang Wenlai. Gara-gara kamu, putriku ditahan di pusat penahanan. Aku harus minta penjelasanmu. Selangkah demi selangkah, Lin Yi berjalan menuju Zhang Wenlai dan menendangnya lagi. Wus, wus. Gantungan kayu di belakang Zhang Wenlai hancur berkeping-keping. Ia pun jatuh ke tanah dan tak bisa berdiri lama. Kalau orang seperti putrimu tidak menjalani reformasi hukum, dia akan jadi sampah masyarakat nanti. Kurasa kalian harus berterima kasih padaku. Kenapa kalian masih cari masalah? Persetan denganmu. Ma Anong memarahi, siswi bernama Liu Peipei itu imigran, dan dia berasal dari desa. Memangnya kenapa kalau kita menindasnya? Bagaimana mungkin anak desa yang seperti itu bisa dibandingkan dengan anak-anak kita? Lin Yi mengenali Ma Anong. Dia adalah orang paling kejam dalam rekaman CCTV. Apakah ini rasa superioritas kelas elit yang membuat Anda berpikir bahwa orang pedesaan lebih rendah? Ya, uang yang kita hasilkan dalam setahun adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Kita lebih unggul dari mereka. Jika mereka tertinggal, mereka akan kalah. Bahkan jika mereka harus bekerja keras seperti budak, mereka harus menanggungnya. Mendera. Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ma Anong. Biarkan aku memberitahumu hari ini bahwa hari-hari baikmu telah berakhir. Aku tidak hanya akan membawamu masuk, tapi aku juga akan membuat keluargamu bangkrut, kata Lin Yi. Lihatlah kalian.
Kurasa kalian telah melakukan banyak kesalahan dalam berbisnis. Saat waktunya tiba, kalian akan dihukum atas beberapa kejahatan. Apakah kalian bisa keluar dari penjara seumur hidup ini akan bergantung pada suasana hati hakim. Haha. Zhang Wenlai menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir. Kenapa kau tidak bercermin saja? Kau pikir kau siapa? Kau bahkan mengancam akan membuat kami bangkrut. Apa kau punya kemampuan? Selama kami punya uang, kami akan terhindar dari hukuman. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan dengan santai menunjukkan saldo di rekening banknya. Jangan berpura-pura kaya di hadapanku dengan uang receh yang kau miliki. Wajah Zhang Wenlai pucat pasi. Ia tercengang melihat saldo bank Lin Yi. Bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak itu? Hakim akan menjawab pertanyaan itu. Setelah itu, Lin Yi menelepon Wang Zhen dan meminta mereka datang dan menyelesaikan urusannya. Akhirnya, Zhang Wenlai dan yang lainnya dibawa pergi. Untuk urusan selanjutnya, para pejabat akan mengurusnya, jadi dia tidak perlu melakukan apapun. Lin Yi memeriksa halaman sistem dalam pikirannya. Menyadari bahwa misi pada tahap ini masih 5/10 berarti kasus ini belum selesai. Kemungkinan besar, kasus ini baru akan dihitung setelah putusan dijatuhkan. Setelah meninggalkan hotel, Lin Yi menyapa Wang Zhen dan mengobrol sebentar sebelum berkendara ke tempat Yan Qi. Lin Yi mengetuk pintu dan mendengar langkah kaki tergesa-gesa datang dari dalam. Dengan sekali klik, pintu terbuka. Yan Qi berdiri di depan pintu dengan gaun tidur merah anggur. Saat dia melihat Lin Yi, dia memeluknya tanpa penjelasan apapun. Kemana saja kamu selama ini? Aku sangat khawatir. Aku diberi misi, jadi tidak ada yang bisa kulakukan, kata Lin Yi sambil memeluk Yan Qi. Baiklah, jangan menangis. Aku kembali sekarang. Lin Yi menggendong Yan Qi di pinggang dan membawanya kembali ke rumah sebelum mengunci pintu. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak memberitahuku saat kau kembali? Yan Qi masih enggan menyerah. Kalau aku tidak melihat videonya, aku tidak akan tahu tentang ini sampai sekarang. Bukankah sudah kubilang? Aku punya misi. Lin Yi mencubit pantat Yan Qi. Aku akan menebusnya malam ini. Bab 1932. Pertemuan larut malam. Pada tengah malam, jet pribadi Gulfstream G550 mendarat di Bandara Internasional Sianggang. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam dan dua Mercedes-Benz S-Class telah lama menunggu di bandara. Berdasarkan peraturan bandara yang berlaku, tidak mungkin mengendarai mobil ke dalam bandara kecuali Anda memiliki kekuatan luar biasa. Sama seperti Lu Beichen yang juga mengendarai mobilnya ke dalam ketika dia pergi menjemput Lin Jingsan. Hal seperti itu juga terjadi di Sianggang. Ada 9 orang berdiri di depan Rolls-Royce. Salah satu pria yang berdiri di depan mengenakan setelan biru tua. Ia tampak berusia 40-an. Dia melihat arlojinya sesekali, seolah ingin mengetahui waktu. Di belakangnya ada 8 pengawal berpakaian hitam, menatap lurus ke depan. Mereka seperti 8 tiang kayu yang dipaku ke tanah. Nama pria parubaya itu adalah Li Zhenquan, dan dia adalah salah satu dari 4 wakil presiden Sekte Hong. Pesawat perlahan berhenti. Kemudian pintu terbuka, dan Evans serta Walker keluar dari pesawat. Pada saat yang sama, Li Zhenquan berjalan mendekat sambil tersenyum dan dengan hangat menjabat tangan mereka berdua. Terakhir kali kita bertemu adalah di Ingguo setahun yang lalu. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke Sianggang kali ini. Ya, kamu sepertinya semakin muda, candanya. Hidup di Sianggang memang jauh lebih baik daripada di tempat asal kami. Di masa depan, kamu dipersilakan untuk datang lagi. Terima kasih atas keramah tamahannya. Setelah beberapa basa-basi sederhana, Li Zhenquan membuat isyarat mengundang dan menyambut mereka berdua ke dalam mobil. Kemudian, di bawah pengawalan 2 mobil Mercedes-Benz S-Class, mereka tiba di Hotel Dongfang Wenhua di Sianggang. Secara kebetulan, tempat Lin Yi membunuh Fosi juga merupakan cabang Hotel Dongfang Wenhua. Ketika mereka keluar dari mobil di depan hotel, Evans dan Walker menyesuaikan setelan mereka. Di bawah pimpinan Li Zhenquan, mereka memasuki Hotel Dongfang Wenhua. Mereka bertiga naik lift ke lantai 45 hotel. Begitu mereka keluar dari lift, ia melihat lebih dari 20 pria berpakaian hitam berdiri di kedua sisi. Mereka tampak gagah dan memiliki aura yang kuat. Tak jauh dari sana ada 2 pintu emas gelap. Li Zhenquan berkata kepada mereka berdua, "Tuan Evans, Tuan Walker, Presiden sedang menunggu kalian di dalam." Li Zhenquan berdiri di luar pintu, tampak seperti dia sendiri tidak akan masuk. Orang-orang Hongmen yang berdiri di pintu membuka pintu yang berat dan megah itu, lalu Evans dan Walker berjalan masuk berdampingan. Di balik pintu itu ada ruang tamu yang besar. Begitu dia masuk, dia bisa mencium aroma teh yang kuat. Tidak ada orang lain di dalam, kecuali seorang pria berambut panjang berusia 50-an. Ia agak gemuk, tetapi auranya tampak lebih kuat daripada Li Zhenquan. Dia adalah pemimpin orang Hongmen di Sianggang, Fang Dezong. Melihat mereka berdua masuk, Fang Dezong tersenyum dan berdiri.
Ia menghampiri mereka dan menjabat tangan mereka dengan hangat. Kalian berdua sudah menunggu lama. Anda terlalu baik, pengawas. Sikap mereka benar-benar berbeda dari saat mereka bertemu Li Zhenquan. Saat menghadapi Fang Dezong, ekspresi mereka jelas jauh lebih sopan. Saat berbicara, mereka bahkan tanpa sadar sedikit membungkuk. Alasan dia melakukan ini adalah karena status Fang Dezong sangat berbeda dengan Li Zhenquan. Dalam Freemason, orang yang memiliki kekuasaan terbesar adalah presiden, diikuti oleh pengawas. Di bawah keduanya, ada 3 wakil pengawas, yang masing-masing bertanggung jawab atas tugas regional yang berbeda. Selain itu, ada juga 6 wakil pengawas luar negeri dalam Freemason. Di kantor pusat, mereka tidak memegang jabatan substansial apapun, hanya gelar nominal. Apa yang benar-benar mereka kendalikan adalah cabang-cabang Freemason di luar negeri. Dan Fang Dezong adalah salah satunya. Namun, jika dibandingkan secara langsung, wakil pengawas luar negeri seperti Fang Dezong masih sedikit tertinggal dibandingkan wakil pengawas di kantor pusat. Evans dan Walker adalah 2 dari 12 pengawas besar Freemason, dan mereka satu pangkat lebih rendah dibandingkan dengan Fang Dezong. Namun, celah tersebut bukannya tak terelakkan, karena itulah Fang Dezong menunggu mereka berdua datang. Setelah mereka bertiga duduk, seorang wanita jangkung berbusana Chongsam masuk dari luar. Ia menyajikan minuman dan menyeduh secangkir dahong pao berkualitas tinggi untuk mereka bertiga. Kemudian, ia dengan elegan berbalik dan pergi. Meskipun Chongsam berbelahan tinggi itu mencapai pangkal paha, baik Evans maupun Walker tidak terlalu menghargainya. Manajer, bagaimana keadaan di Xianggang akhir-akhir ini? Yi Wenxi menyesap tehnya dan berkata dengan santai, seolah-olah mereka sedang membicarakan urusan keluarga. Situasi di sini stabil. Ada beberapa orang yang tidak patuh, tetapi semuanya telah ditangani. Meskipun kedudukannya lebih tinggi dari Evans dan Walker, Fang Dezong tetap sangat sopan. Dia sangat menghormati mereka berdua. Mereka adalah kepala penjaga markas dan mewakili keinginan markas. Tentu saja, dia harus lebih sopan. Bagaimana dengan penelitian dan pengembangan obat baru? Tanya Walker. Berdasarkan umpan balik pasar, efek obat generasi kedua tampaknya agak kurang memuaskan. Obat ini masih sedikit lebih rendah daripada yang dikembangkan oleh keluarga Mitsui. Namun, obat generasi ketiga sedang dalam tahap pengembangan. Saya pikir dari segi efek, obat ini seharusnya mampu melampaui keluarga Mitsui. Jika itu terjadi, kita bisa memonopoli pasar teran. Fang Dezong juga menyesap tehnya dan perlahan menurunkan cangkirnya. Kalian berdua pasti datang ke Xianggang semalaman bukan hanya untuk urusan ini, kan? Apa ada kabar baru dari markas? Serum kelas C baru yang dikembangkan oleh kantor pusat hilang di kasar. Ekspresi Fang Dezong membeku. Ada apa ini? Bagaimana mungkin sesuatu sepenting ini bisa hilang? Insiden ini adalah kecelakaan. Fose ular hitam diam-diam menyinggung seseorang. Kebetulan, pada saat itu, musuh-musuhnya datang ke rumahnya dan membunuhnya. Serum percobaan yang kami berikan kepadanya juga hilang. Fang Dezong terdiam beberapa detik, matanya berbinar. Karena kalian berdua datang ke sini, mungkinkah orang yang membunuh Fose berasal dari Xianggang? Mereka mungkin dari Brigade Garda Pusat di Huaxia. Brigade Garda Pusat. Mendengar kata-kata, Brigade Garda Pusat, ekspresi Fang Dezong berubah sangat tidak wajar. Dia tahu betul organisasi macam apa Brigade Garda Pusat itu. Sebagai kekuatan tempur terkuat pemerintah Huaxia, Brigade Garda Pusat selalu bersikap netral. Mereka tidak akan pernah terlibat dalam perselisihan semacam itu. Bagaimana situasi sebenarnya? Tanya Fang Dezong. Mungkinkah ada kesalahpahaman lain? Berdasarkan pemahaman saya tentang Brigade Garda Pusat, kecil kemungkinan mereka akan melakukan hal seperti itu. Jangan terlalu memikirkan Brigade Garda Pusat, mereka juga sekelompok preman. Walker mengangkat bahu dan berkata, dalam insiden Panem sebelumnya, 2 anggota Brigade Garda Pusat tewas, jadi mereka mungkin ingin membalas dendam pada ular hitam. Sesederhana itu, dan disitulah letak masalahnya. Bab 1933. Menari dengan kematian. Saya mengetahui sedikit tentang situasi ini melalui saluran lain, kata Fang Dezong. Semua orang tahu level ular hitam. Lagi pula, ini terjadi di luar pulau. Jika Brigade Garda Pusat tidak menggunakan senjata berat dan banyak orang, kemungkinan besar mereka tidak akan menyerang markas ular hitam. Lagi pula, Brigade Garda Pusat hampir mustahil melakukan hal seperti itu. Mereka masih terikat oleh perjanjian internasional. Pengawas benar. Brigade Garda Pusat tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi ada pihak lain yang terlibat. Yang lain. Fang Dezong mengambil cangkir tehnya dan meniup pelan uap putih di atasnya. Ia bertanya dengan acuh tak acuh. Siapa? As Sekop. As Sekop. Tangan Fang Dezong gemetar, dan tehnya tumpah ke pakaiannya. Poker As Sekop. Benar. Evans mengangguk. Kami berhasil menangkap gambarnya. Sepertinya ini operasi gabungan dengan Brigade Garda Pusat.
Bagaimana mungkin orang-orang poker terhubung dengan Brigade Garda Pusat? Fang Dezong masih tidak percaya. Jangan lupa bahwa Joker adalah orang Huaxian, kata Evans. Selain orang-orang ini, kami juga menemukan bahwa seorang wanita yang sangat dekat dengan Joker telah aktif di Huaxia baru-baru ini. Sambil berbicara, ia mengeluarkan dua foto dari sakunya. Satu foto Qin Yingyue, dan satu lagi foto Ji Qingyan. Kemudian, dia menunjuk foto Qin Yingyue. Dia wanita yang terkait dengan Joker. Meskipun kami belum memiliki petunjuk yang jelas tentang hubungan mereka, kami dapat menyimpulkan dari analisis kami bahwa mereka seharusnya sepasang kekasih atau suami istri. Mereka seharusnya suami istri. Kalau orang seperti Joker tidak memberikan identitas yang jelas, tidak akan ada wanita yang bisa mendampinginya lama-lama, kata Fang Dezong enteng. Tapi sekarang, aku tertarik pada wanita lain. Namanya Ji Qingyan. Dia Presiden Chaoyang Group di Zonghai. Pacarnya adalah Lin Yi, Presiden Lingyun di Zonghai. Grup Lingyun. Ekspresi Fang Dezong sedikit berubah. Kamu juga kenal dia. Bagaimana mungkin aku tidak tahu, kata Fang Dezong. Lingyun Group adalah perusahaan terkemuka di industri semikonduktor Tiongkok dan telah membentuk monopoli. Dia orang yang sangat berkuasa. Beberapa hari yang lalu, Huang Hai Group milik saudara perempuan saya ingin memasuki pasar Tiongkok daratan, tetapi mereka dihentikan oleh Lingyun Group sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Pengenalan Fang Dezong membuat Evans dan Walker lebih memahami Lin Yi. Akan tetapi, bagi mereka berdua, ini bukanlah informasi yang paling penting, dan bukan pula hal yang paling mereka khawatirkan. Melalui berbagai koneksi, tampaknya orang bernama Lin Yi ini terkait erat dengan Brigade Garda Pusat. Namun, dia tewas dalam insiden Panem. Lalu, apa hubungannya ini dengan serum kelas C? Tanya Fang Dezong. Sekarang, pada dasarnya kita bisa memastikan bahwa operasi balas dendam terhadap ular hitam direncanakan oleh Brigade Garda Pusat dan Asekop. Dan sekarang, ada penjelasan yang sempurna. Jadi kau yakin bahwa S. Spades membunuh Fosse dan kebetulan menemukan serum kelas C sebelum mengambilnya? Benar sekali. Serum kelas C adalah benda yang sangat dicari. Jika orang lain mengembangkannya terlebih dahulu, itu akan memberikan pukulan telak bagi pengaruh global kita. Karena itu, kita harus menemukannya sesegera mungkin. Tapi pernahkah markas besar mempertimbangkan, jika wanita di foto itu benar-benar istri Joker, bukankah kita harus menghadapi balas dendamnya yang tak berkesudahan? Tanya Fang Dezong. Kau seharusnya tahu siapa dia. Bahkan jika setan sendiri datang, dia mungkin harus tunduk padanya. Kurasa presiden tidak akan membuat keputusan yang salah seperti itu. Tentu saja, kami sudah mempertimbangkannya. Tentu saja, kami tidak akan melakukan apapun kepada orang-orang poker, karena mereka tidak tertarik mengembangkan serum, kata Evans. Dugaan kami adalah setelah mendapatkan ramuan serum C, ramuan itu mungkin diterbangkan ke Huaxia. Maksudmu ramuan itu mungkin ada di tangan Brigade Pengawal Pusat? Ya, benar, kata Evans. Yanjing terlalu berbahaya. Tidak mudah menyusup ke sana. Kita hanya bisa mulai dari Zonghai. Setelah berhenti beberapa detik, Fang Dezong mengambil dua foto di atas meja dan melihatnya dengan saksama selama beberapa saat. Dengan asumsi serum kelas C ada di tangan Brigade Garda Pusat, apakah menurutmu kedua wanita ini benar-benar punya pengaruh sebesar itu dan bersedia menyerahkannya kepada Brigade Garda Pusat? Sekilas, sepertinya tidak mungkin, kata Evans. Tapi hubungan di antara keduanya jelas sangat rumit. Kedua wanita di foto itu sama sekali tidak ada hubungannya. Hubungan mereka adalah Presiden Lingyun Group, Lin Yi. Mengenai hubungan pastinya, kami belum tahu. Karena ada orang-orang khusus yang melindungi mereka, sangat sulit bagi orang-orang kami di organisasi untuk lebih dekat. Fang Dezong sangat jelas tentang kredo Freemason. Mereka tidak membiarkan risiko apapun dalam rencana mereka. Sekecil apapun kemungkinannya, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkannya. Namun, wanita tua ini masih kerabat Joker. Jika kita menyerangnya, berapapun besarnya, itu akan menyinggung Joker. Dia akan melakukan apapun untuk membalas dendam. Jadi target utama kami adalah perempuan muda di foto itu, kata Evans. Dia sosok yang sangat istimewa. Dia tampak tak berguna, tetapi dia terhubung erat dengan banyak orang. Jika sesuatu yang tak terhindarkan benar-benar terjadi dan kita terikat dengan wanita Joker, maka kita harus membunuh semua orang yang kita kirim ke sana. Jika kita masih tidak bisa mendapatkan serumnya kembali dengan metode ini, kita harus memikirkan cara untuk menyusup ke Yanjing. Presiden sudah mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan kembali serum kelas C itu. Kita bisa mencoba, kata Fang Dezong. Bagaimana situasi di Zonghai? Total ada 3 penjaga kelas C dan 6 penjaga kelas B yang mengawasi kedua wanita ini. Mereka mungkin akan menjadi penghalang besar bagi rencana kita. Mereka benar-benar mengirim banyak sekali orang. Menghadapi pertahanan yang begitu sulit ditembus, bahkan Fang Dezong pun terkejut. Ya,
Informasi ini akurat. Sepertinya wanita ini sangat penting bagi Joker. Itulah sebabnya kita perlu menjauhkan wanita parubaya dari operasi ini sebisa mungkin, kata Evans. Selain itu, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan rencana, markas besar juga akan menugaskan 2 pengawal kelas C untuk membantu warga Hongmen. Sisanya akan diatur oleh pengawas. Baiklah, ini meningkatkan peluang keberhasilan kita, kata Fang Dezong. Apakah orang-orangmu masih melacak target? Kami tidak lagi melacak mereka, kata Evans. Targetnya terlindungi dengan sangat baik, mustahil untuk mendekat tanpa diketahui. Fang Dezong menjentikkan jarinya, tarik semua orang. Jangan awasi mereka sebelum kita bertindak, kalau tidak, kalau mereka tetap waspada, kita akan kesulitan bergerak. Baik, Supervisor. Serum kelas C sangat penting. Anda harus mendapatkannya kembali. Ini benar-benar tugas yang sulit, kata Fang Dezong. Rasanya seperti menari dengan kematian. Bab 1934. Lebih baik sibuk, jadi aku tidak perlu pulang. Keesokan paginya, pukul 7, Lin Yi sedang linglung saat mendengar suara gemerisik di sampingnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Yan Qi telah berpakaian. Kamu baru tidur jam 3 kemarin. Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Yan Qi melepas baju tidurnya dan mengambil celana dalamnya yang berserakan di tanah. Sambil mengenakan pakaiannya, ia berkata, aku punya investasi yang harus dibicarakan nanti. Bangun pagi-pagi. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Tidak perlu repot-repot. Kita keluar saja dan makan. Makanan yang dijual di luar tidak sesehat yang dibuat di rumah. Tunggu saja. Kulkasnya penuh. Sebentar lagi siap. Melihat Yan Qi bertekad untuk memasak, Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat Yan Qi pergi memasak, Lin Yi menyadari ia tidak punya piyama. Ia mengeluarkan ponselnya, melihatnya mati, lalu meletakkannya di meja samping tempat tidur untuk mengisi daya sebentar. Dia lalu mencari beberapa pakaian dan bersiap untuk bangun. Setelah menggosok gigi dan mencuci muka, Yan Qi masih menyiapkan sarapan. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ia kembali ke kamar untuk memeriksanya. Dia melihat itu panggilan dari ibunya. Bu. Lin Yi menjawab panggilan itu. Qing Yan sepertinya sudah tahu kalau kamu belum mati. Apa kamu bertemu dengannya kemarin? Tidak, kami hanya mengobrol di telepon. Apa yang dia katakan padamu? Hal ini sesuai dengan harapan Lin Yi. Karena mereka tahu tentangnya, kerabat dan teman-temannya pun pasti tahu. Dia cuma bilang kamu belum mati dan dia mau pindah. Aku merasa ada yang janggal, jadi aku telepon kamu tadi malam, tapi teleponmu mati. Bergerak. Itulah yang dia katakan ketika dia kembali kemarin. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Jangan khawatir untuk saat ini. Ini adalah periode paling sensitif dalam hubungan mereka. Bahkan bisa dibilang mereka sedang berada di atas es tipis. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu radikal. Dia harus menangani semuanya selangkah demi selangkah. Baik dia maupun Ji Qingyan butuh waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan masalah ini. Apakah kamu masih membutuhkan aku di sini? Kau mau pergi, kata Lin Yi. Karena kamu sudah di sana, tinggallah beberapa hari lagi. Kalau dulu seperti ini, aku pasti tidak akan pergi. Tapi sekarang hubungan kalian sudah seperti ini, rasanya sangat canggung bagiku untuk tetap di sini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Baiklah, kapan kamu berangkat? Aku akan mengatur pesawat untuk mengantarmu pulang. Aku akan menjemputmu kapanpun kamu mau. Qin Yingyue menghela napas. Ia sebenarnya tidak ingin pergi, tetapi saat ini, ia tidak tahu bagaimana menghadapi Ji Qingyan. Putranya sendiri juga telah kembali. Ia akan membiarkan mereka mengurus urusan mereka sendiri. Setelah menutup telepon dari Qin Yingyue, Lin Yi mendengar teleponnya bergetar. Setidaknya ada 100 pesan WeChat. Sebagian kecil dikirim oleh Qin Han dan yang lainnya, sedangkan sisanya dikirim oleh Ning Yue. Lin Yi memikirkan kemungkinan ini. Tidak peduli seberapa rapuh hubungannya dengan Ji Qingyan, dia akan tetap menyebarkan berita itu ke Yang Cheng agar keluarganya tidak khawatir. Lin Yi menutup pintu dan menelepon Yang Cheng. Panggilan telepon itu berlangsung selama lebih dari 30 menit sebelum masalahnya dijelaskan dengan jelas. Saat Lin Yi selesai dengan urusan keluarganya, Yan Qi sudah menyiapkan sarapan. Dibandingkan dengan sarapan Huaxian Li Chuhan, masakan Yan Qi sedikit lebih barat. Masakannya merupakan perpaduan gaya Huaxian dan barat, dan rasanya cukup lezat. Apakah keluargamu baru saja menelepon? Yan Qi bertanya saat mereka sedang makan. Lin Yi mengangguk sebagai jawaban. Saya melihat apa yang terjadi antara Anda, Presiden Ji, dan Sekretaris Liang. Sudahkah Anda memikirkan solusinya? Lin Yi menatap Yan Qi dan tersenyum. Bukankah kamu terlalu tenang? Yah, ini tidak ada hubungannya denganku, kata Yan Qi.
Aku selalu menjadi kekasihmu dan tak pernah berpikir untuk menikahimu. Kalau aku ingin punya anak, aku hanya akan meminta kerja samamu. Aku tak punya alasan untuk marah. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru, Lin Yi mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Ngomong-ngomong, kamu melihatku dalam kasus bullying di SMA UK, kan? Ada apa? Bisakah Anda meminta beberapa orang untuk melaporkan masalah ini? Beberapa hal membutuhkan pengawasan seluruh masyarakat. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Saya mengerti maksud Anda, tapi laporan media dan opini publik saja tidak cukup. Harus ada tindakan hukuman yang lebih tegas. Seperti kata mereka di TV, kalau permintaan maaf saja sudah cukup, kita tidak butuh polisi. Aku bisa mengatasinya, kata Lin Yi. Para siswa pembuat onar itu semuanya berusia di atas 14 tahun dan harus bertanggung jawab secara pidana. Orang tua mereka, yang menyerang polisi dan menyebabkan luka serius, seharusnya dihukum setidaknya 10 tahun penjara. Laporkan semuanya dengan jujur. Masyarakat perlu disadarkan. Yan Qi mengangguk dan berkata, kami sudah menyadari betapa panasnya isu ini, tetapi karena saya sedang dalam masa transisi, saya tidak terlalu memperhatikannya. Teman-teman saya di lingkaran tersebut mengatakan bahwa para petinggi sudah mengetahui hal ini dan kemungkinan akan segera menerbitkan dokumen terkait untuk menangani insiden serupa. Setelah dokumen-dokumen itu keluar, Anda akan sibuk. Sibuk itu bagus. Kalau kita tidak segera mengatasi masalah-masalah sialan ini, masyarakat akan menjadi tidak layak huni. Baiklah, aku akan membantu mendorong semuanya dari belakang. Kalau kamu punya informasi langsung, kirimkan padaku. Setelah sarapan, Yan Qi mengumpulkan piring-piring dan membawanya ke dapur. Ia merapikan riasannya sebentar, lalu pergi bersama Lin Yi. Namun, Yan Qi tidak membutuhkan Lin Yi untuk mengantarnya pergi. Dia sendiri yang mengantarnya. Ketika tiba di kantor cabang, Lin Yi menyadari bahwa semua orang sibuk. Sebab, Zhang Wenlai dan yang lainnya sudah dibawa ke kantor polisi untuk ditangani. Kenapa kamu datang pagi-pagi sekali? Kenapa kamu tidak tidur di rumah? Saat mereka memasuki kantor, Li Xianghui menggoda. Aku ingin tidur sebentar, tapi aku terbangun. Lin Yi meregangkan badan. Bagaimana perkembangan kasus perundungan di sekolah? Mereka semua sudah diinterogasi, para tersangka juga sudah mengaku, mereka semua sudah mengaku, kata Li Xianghui. Aku bahkan tidak menyangka mereka akan menggunakan cara sebodoh itu untuk mendapatkan penyelesaian. Kalau saja statusku tidak mengizinkannya, aku pasti sudah mendatangi mereka dan menendang mereka beberapa kali. Tenang saja, kasus ini sudah selesai. Mereka seharusnya dihukum setidaknya 10 tahun. Itu sudah cukup untuk memberi mereka pelajaran. Li Xianghui mengangguk dan menyalakan rokok. Saat aku pergi ke kantor pimpinan tadi, aku mendengar sesuatu. Kasus ini telah menimbulkan banyak opini publik yang buruk. Para petinggi berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan operasi melawan dunia bawah. Mereka akan sangat sibuk sekarang. Sebaiknya beritahu keluargamu sebelumnya. Mustahil kau bisa pulang tepat waktu selama sebulan ke depan. Lin Yi duduk kembali di kursinya dan mengeluh dalam hatinya. Lebih baik sibuk, jadi aku tidak perlu pulang. Bab 1935. Antara ukuran. Kenapa kamu melamun? Apa waktunya jadi masalah? Tidak masalah, kata Lin Yi sambil mengganti topik. Tidak masalah sama sekali, saya hanya roda penggerak dalam mesin, siap kapanpun dibutuhkan. Keduanya mengobrol sebentar, lalu Lin Yi bersandar di kursinya dan menutup matanya untuk beristirahat. Kemana mereka akan pergi malam ini masih belum pasti, tetapi dimanapun, pertempuran sengit kemungkinan besar akan terjadi, jadi dia perlu menghemat energinya. Sambil beristirahat, Lin Yi membuka antarmuka sistem dan melihat bahwa progres tugas masih 5/10. Kasus perundungan di sekolah ini masih belum terselesaikan. Lin Yi mengerutkan bibir. Jika dia terus bergaul dengan Li Xianghui, dia mungkin tidak akan menemukan beberapa kasus dalam seminggu. Dia perlu memeriksa Departemen Sipil. Selalu terjadi insiden kacau di sana, yang membuat penyelesaian tugas menjadi lebih mudah. Setelah tidur siang sebentar, Lin Yi meregangkan tubuh dan bersiap mengunjungi Zhang Peng. Menyelesaikan tugas adalah jalan menuju kesuksesan. Namun, tepat ketika Lin Yi hendak berdiri, ia tiba-tiba melihat sebuah mobil sport putih terparkir di luar. Dari bentuknya, sepertinya itu Maserati. Meskipun ada pohon yang menghalangi sebagian pandangan dan berada di seberang jalan, membuat plat nomornya sulit terlihat dengan jelas. Awalnya, masalah sepele ini tidak akan menarik perhatian Lin Yi. Namun saat melihat mobil itu, jantung Lin Yi berdebar kencang. Tampaknya itu mobil Ji Qingyan. Lin Yi bermaksud menemui Zhang Peng, tetapi karena mobil itu, dia mengurungkan niatnya. Lin Yi tidak terburu-buru pergi. Ia malah bermain 2 game di ponselnya, menghabiskan sekitar setengah jam. Mobil Maserati putih itu masih terparkir di luar, tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Lin Yi meletakkan teleponnya,
meninggalkan kantor, langsung naik ke lantai 3, dan berdiri di dekat jendela. Dari sudut pandang ini, dia dapat melihat seluruh jalan dengan jelas. Plat nomornya bertuliskan HUA 33987. Jantung Lin Yi berdebar kencang. Ia telah menghindarinya, tetapi kebenaran seringkali terletak pada detail terkecil. Tanpa bersuara, Lin Yi berdiri di dekat jendela, menatapnya cukup lama. Meskipun dia tidak bisa melihat ke dalam mobil, Lin Yi yakin bahwa Ji Qingyan ada di sana. Dia memang tipe orang yang keras kepala. Suara mendesing. Lin Yi mendesah dan berbalik untuk turun ke bawah. Lin Yi tidak menganggap dirinya sebagai orang yang pemalu, tetapi saat ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Ji Qingyan. Pada saat ini, dia tidak seberani Ji Qingyan. Setelah berpikir sejenak, Lin Yi kembali ke lantai pertama, tetapi dia tidak keluar. Sekalipun mereka berdua ingin bertemu, mereka tidak bisa melakukannya seperti ini. Lin Yi memutuskan untuk pergi ke kantor Zhang Peng. Dia mungkin akan pergi setelah beberapa saat. Kakak Lin, kamu di sini. Zhang Zixin yang sedang membersihkan berkata ketika dia melihat Lin Yi. Kenapa kamu sendirian? Di mana kakak Zhang dan Zhang Peng? Saudara Zhang Lin Yi yang dibicarakan adalah Zhang Demin. Dialah yang membawa mereka bertiga untuk menangani kasus Tesla. Seseorang baru saja menelepon polisi. Mereka sedang menangani kasus. Zhang Zixin melihat arlojinya. Mereka sudah lama tidak ada di sana. Mereka seharusnya segera kembali. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Jika dia datang lebih awal, kasus ini pasti sudah termasuk dalam misi sistem. Saudara Lin, silakan duduk. Saya akan mengambilkan air, kata Zhang Zixin. Kasus perundungan di sekolah itu sungguh memuaskan. Memang. Semoga ini menarik perhatian masyarakat. Lin Yi tidak terburu-buru pergi. Ia siap tinggal di sini sebentar dan menyelesaikan misi jika ada kasus. Pada saat ini, terdengar langkah kaki dari luar. Tak lama kemudian, pintu kantor didorong terbuka. Zhang Demin dan Zhang Peng berdiri di luar pintu, dan ada 4 orang di samping mereka. Sepasang suami istri parubaya dan seorang pria dan wanita muda. Pasangan parubaya itu berpakaian sangat kasual. Kulit mereka agak gelap, dan ada kerutan di sudut mata mereka. Sebaliknya, pasangan muda itu berpakaian tidak berbeda dari anak muda zaman sekarang. Kakak Lin, kamu di sini. Melihat Lin Yi, Zhang Peng datang untuk menyambutnya. Ada apa? Apa kau tidak menangani masalah ini dengan baik di luar? Zhang Peng mengangguk dan duduk di kursi di sampingnya. Situasi mereka agak rumit. Tidak bisa dijelaskan dalam beberapa kalimat, jadi kami membawa mereka kembali. Katakan padaku apa yang terjadi. Lebih baik biarkan mereka bicara sendiri. Mereka bisa bicara lebih jelas daripada aku. Kawan polisi, beginilah adanya, kata wanita muda itu. Saya ingin melaporkan orang tua saya. Mereka mengambil $1 juta tabungan saya tanpa izin untuk membeli rumah bagi adik saya. Saya berharap bisa mendapatkan uang itu kembali. Sambil berbicara, wanita muda itu menyeka air matanya, merasa sangat dirugikan. Meskipun Lin Yi belum mendengar kelanjutan ceritanya, dia sudah bisa menebak inti ceritanya. Kisah lain tentang setan yang lebih menyukai anak laki-laki. Hidupmu adalah pemberian kami, jadi uangmu adalah uang kami. Sudah sepantasnya kami menghabiskannya, kata pria parubaya itu. Lagi pula, dia kan kakakmu. Kalau dia kehabisan uang, kamu harus membiayainya. Kalau tidak, apa gunanya kami membiayai sekolahmu selama ini? Kamu hanya membiayaiku sampai SMP. Waktu SMA, sekolah membebaskan biaya kuliahku karena nilaiku bagus. Aku membiayai kuliahku dengan beasiswa dan kerja paruh waktu. Itu sama sekali bukan urusanmu. Jadi, selama ini kami membesarkanmu dengan cuma-cuma. Bukankah itu juga uang? Tanpa kami, kau pasti sudah mati kelaparan, kata wanita parubaya itu. Dan sekarang, kami hanya menghabiskan sedikit uangmu, dan kau malah memanggil polisi. Aku tak pernah menyangka, setelah bertahun-tahun, kami akan membesarkan anak yang begitu tidak tahu berterima kasih. Wanita parubaya itu juga mulai menangis, membuat keributan besar seolah-olah dialah orang yang sangat dirugikan. Pak polisi, Anda harus membantu kami di sini. Kalau kami tahu dia begitu kejam, kami tidak akan membesarkannya. Berhenti, berhenti, berhenti. Lin Yi yang merasa kesal, menyela wanita parubaya itu dan kemudian menoleh ke arah pemuda yang berdiri diam di dekatnya. Bagaimana menurutmu? Ibumu mengambil uang adikmu untuk membelikanmu rumah. Apa menurutmu tindakan mereka benar? Ada apa? Tanya pemuda itu. Dia lulusan magister dari Universitas Tsinghua dan penghasilannya lebih besar dariku. Sekarang aku butuh uang untuk membeli rumah, seharusnya dia membantuku. Wajar saja. Kalau tidak, apa gunanya membesarkannya? Pemikiran macam apa ini? Zaman apa ini? Kenapa kalian masih lebih mementingkan laki-laki daripada perempuan? Zhang Zixin tak kuasa menahan diri untuk tidak menceramahinya.
Ia juga seorang gadis, jadi wajar saja ia tak tahan dengan hal seperti itu. Jangan marah. Bukankah memang begitu? Kita harus pelan-pelan. Benar, anak muda ini benar. Kita harus mendapatkan penjelasan atas apa yang terjadi hari ini, kata pria parubaya itu. Anak muda, aku tahu kau orang yang bijaksana. Cepat beri kami penjelasan. Jangan katakan apapun. Lin Yi menoleh ke arah pemuda itu. Kamu tadi bilang adikmu berpenghasilan banyak. Sudah sepantasnya dia membantumu. Aku ingin bertanya, kalau kamu berpenghasilan banyak dan adikmu miskin, maukah kamu membantunya? Mengapa dia membutuhkan bantuanku? Tanya pemuda itu. Dia akan bergabung dengan keluarga orang lain nanti. Sekalipun aku menghasilkan uang, aku tidak akan membantunya. Kalau dia melahirkan, dia tidak akan punya nama keluarga yang sama dengan kita. Berapapun uang yang kuhabiskan, tidak masalah. Bab 1936. Jarak Bima Sakti. Lin Yi mengangguk dan terus bertanya. Aku mau tanya, waktu orang tuamu mengambil uang kakakmu untuk membelikanmu rumah. Apa kalian sudah menulis surat utang? Surat utang. Buat apa kita menulis surat utang? Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu menjadi cemas pada saat yang sama. Ini seperti uang kita sendiri. Buat apa kita berutang padanya? Dengan kata lain, Anda tidak berniat mengembalikan 1 juta yuan setelah mengambilnya. Tentu saja tidak. Bukankah kita membesarkannya untuk melindungi masa depan kita? Kalau tidak, untuk apa kita membutuhkannya? Jika kamu mengatakannya seperti itu, aku mengerti maksudmu. Lihat, apa yang kukatakan. Anak muda ini orangnya bijaksana, kata pasangan parubaya itu sambil tertawa. Lin Yi menatap wanita muda itu. 1 juta yuan yang diambil itu semua pendapatan resmi, kan? Ya, saya punya gelar Magister Ilmu Komputer dari Universitas Tsinghua. Gaji tahunan saya sekarang sekitar 500.000 yuan. Saya sudah menabung setiap sen dari uang itu untuk membeli rumah sendiri. Kalau begitu, semuanya akan mudah diselesaikan, kata Lin Yi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang tua dilarang mengambil uang anak-anak mereka tanpa persetujuan mereka. Dapeng, Sin, ambillah mereka dulu. Jika mereka tidak dapat mengembalikan 1 juta yuan dalam waktu yang ditentukan, ajukan permohonan ke pengadilan untuk penegakan hukum. Mengerti, Kakak Lin? Perkataan Lin Yi mengejutkan keluarga yang beranggotakan 3 orang itu. Tak seorang pun menyangka bahwa setelah berkata begitu banyak, ia benar-benar ingin menangkap mereka. Apa yang kau lakukan? Sudah sepantasnya aku menghabiskan uangnya. Apa hakmu menangkapku? Wanita parubaya itu tergeletak di tanah dan berguling-guling. Lepaskan istriku. Apa kalian diam-diam menerima keuntungan agar bisa membelanya? Apa kalian tahu hukum? Kata pria parubaya itu. Tentu saja aku tahu hukumnya, tapi aku tidak punya waktu untuk menjelaskan hal-hal ini kepadamu, kata Lin Yi dengan nada merendahkan. Yang bisa saya katakan adalah tindakan Anda sudah melanggar hukum. Jika Anda keberatan, silakan laporkan ke hakim. Tugas kami adalah mengirim Anda ke hakim. Melihat keseriusan Lin Yi, keluarga bertiga itu tercengang. Mereka juga tahu bahwa polisi tidak akan pernah mau berunding dengan mereka. Dasar orang tak berperasaan. Aku sudah membesarkanmu dengan susah payah selama bertahun-tahun, tapi kau malah melaporkan kami dan memenjarakan kami. Mulai sekarang, aku ingin memutuskan hubungan ayah anak kita. Hentikan omong kosongmu, kata Zhang Zixin. Dalam kondisimu saat ini, putrimu tak sabar meninggalkanmu. Apa gunanya kau selain menyeretnya ke bawah? Buang-buang napas saja mengatakan ini. Singkirkan mereka. Zhang Peng dan Zhang Zixin membawa pergi keluarga beranggotakan 4 orang itu. Zhang Demin tertawa terbahak-bahak pada Lin Yi. Kau memang luar biasa, nak. Waktumu diregu polisi kriminal tidak sia-sia. Kau mengintimidasi mereka dengan sikap kerasmu itu. Orang seperti ini tidak bisa diajak bicara dengan sopan. Kamu harus tegas. Suasana sosial saat ini belum sepenuhnya berubah. Kejadian seperti ini masih terjadi setiap tahun. Pelan-pelan saja, tidak ada yang terburu-buru dalam hal ini. Kring kring kring. Saat mereka mengobrol, ponsel Lin Yi berdering. Ia terkejut karena ternyata Wang Ying yang menelepon. Melihat nama Wang Ying, Lin Yi menarik napas dalam-dalam, berjalan keluar kantor, dan pergi ke sudut koridor untuk menjawab panggilan. Yi kecil, apakah kamu terkejut mendengar bahwa aku belum mati? Bajingan kecil. Aku tahu kau punya misi, tapi seharusnya kau memberitahuku sebelumnya. Wang Ying memarahi melalui telepon. Jika aku tidak mengunjungi orang tuamu, aku tidak akan tahu. Meski mengeluh, Lin Yi dapat dengan jelas mendengar isak tangis Wang Ying. Kamu bertemu orang tuaku. Aku sedang dalam perjalanan bisnis di Yangcheng dan ingin mampir untuk menemui orang tuamu dan membawa beberapa barang untuk panti asuhan. Baru saat itulah aku mengetahuinya. Mereka baru tahu tadi pagi. Jangan menangis, semuanya sudah berakhir.
Tunggu saja sampai aku kembali. Aku akan memberimu pelajaran. Baiklah, aku akan menunggumu kembali, kata Lin Yi sambil tersenyum. Setelah berbicara dengan Wang Ying beberapa saat, Lin Yi akhirnya berhasil menenangkannya. Pada saat yang sama, pikiran Lin Yi menampilkan informasi sistem. Kemajuan pada tahap tugas ini telah mencapai 6/10 mungkin karena kasus terbaru telah terselesaikan. Karena kasus perdata seperti itu tidak perlu melalui prosedur peradilan dan dapat diselesaikan asalkan kompensasi disepakati, maka kasus tersebut ditangani dengan cepat. Setelah masalah saat ini selesai, Lin Yi tanpa sadar melirik keluar. Mobil Ji Qingyan masih di luar, dan tidak ada yang berubah. Lin Yi kembali ke kantor lagi, tetapi dia tidak berniat menangani kasus tersebut. Dia bahkan makan siang di kantin. Waktu mengalir bagai air. Dalam sekejap mata, langit perlahan menggelap. Di kejauhan, awan berhamburan turun. Sudah waktunya pulang kerja. Kenapa kamu belum pulang? Li Xianghui, yang sedang memegang kunci mobil dan bersiap untuk berangkat kerja, bertanya. Aku masih ada urusan lain. Kamu bisa pergi dulu. Baiklah, aku pergi. Setelah berpamitan, Li Xianghui meninggalkan kantor. Yang lain di kantor cabang juga pergi satu persatu. Hanya mobil Maserati putih yang masih terparkir tenang di seberang jalan. Tak ada tanda-tanda akan pergi. Lin Yi bersandar di kursinya dengan mata terpejam, memikirkan sesuatu. Ketika dia membuka matanya lagi, waktu sudah lewat pukul 9 malam. Selain rekan kerja yang bertugas, seluruh gedung kantor cabang sangat sepi. Lin Yi bahkan merasa seperti dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Seperti biasa, mobil Maserati milik Ji Qingyan masih terparkir di sana. Lin Yi telah meremehkan kegigihan Ji Qingyan. Dia mengira He Yuan akan datang dan membujuknya pergi, tetapi dia lupa bahwa tidak seorang pun dapat membujuknya melakukan hal ini. Suara mendesing. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan duduk. Jika ini terus berlanjut, Ji Qingyan mungkin tidak akan pergi. Setelah merapikan pakaiannya, Lin Yi perlahan berjalan keluar dari kantor polisi dan berjalan menuju mobil Maserati milik Ji Qingyan. Jarak puluhan meter bagaikan perjalanan panjang bagi Lin Yi. Akhirnya, Lin Yi berhenti sekitar 1 meter dari mobil. Retakan. Pintu mobil terbuka, memperlihatkan celah kecil. Saat itu, waktu seakan berhenti. Entah berapa lama waktu telah berlalu sebelum pintu mobil benar-benar terbuka. Ji Qingyan turun dari mobil dan berdiri di depan kursi pengemudi. Jantung Lin Yi berdebar kencang. Selama sebulan terakhir, Lin Yi dan Ji Qingyan sama-sama tersiksa. Saat itu, keduanya berdiri berhadapan dan saling menatap. Namun, jarak lebih dari 1 meter di antara mereka terasa seperti membentang seluas galaksi. Mereka saling menatap cukup lama. Air mata menggenang di matanya. Lin Yi melangkah maju, tetapi Ji Qingyan mengulurkan tangannya. Satu tamparan. Itu mengenai wajahnya. Bab 1937. Bantuan penelitian dan pengembangan. Tiba-tiba terdengar tamparan keras seperti guntur. Air mata mengalir di wajah Ji Qingyan saat dia berbalik dan pergi dengan marah. Namun, saat dia membuka pintu mobil, suara Lin Yi terdengar. Tubuh Ji Qingyan bergetar hebat saat ia membuka pintu mobil dan kembali ke dalam mobil. Mesin mobil meraung. Mobil Maserati itu melesat pergi dan meninggalkan pandangan Lin Yi dalam sekejap mata. Lin Yi menyentuh wajahnya dan tersenyum tipis. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari belakang Lin Yi. Dia berbalik dan menyadari ada sebuah Toyota Alphard terparkir lebih dari 10 meter darinya. Qin Han dan yang lainnya yang berbicara. Mengapa kamu di sini? Kami mengikuti Presiden Ji ke sini. Dia sudah menunggumu seharian. Sialan, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati. He Yuan bergegas maju dan memukulkan tinjunya ke Lin Yi untuk melampiaskan amarahnya. Tidak peduli apapun, dia akan selalu berada di pihak Ji Qingyan. Sudah cukup, Yuan. Gao Zongyuan berkata dengan sungguh-sungguh dan menarik He Yuan kembali. Kalian tetap di sini. Aku akan mencari kakak perempuanku. He Yuan berdiri di pinggir jalan, memanggil taksi, dan pergi dengan marah. Ayo pergi. Jangan cuma berdiri di sana. Ayo cari tempat minum, kata Liang Jinming. Mereka berempat masuk ke mobil dan menemukan warung makan di dekatnya. Mereka memesan barbeque dan bir, lalu menghabiskannya. Baiklah, jangan hanya minum. Ayo kita mulai. Qin Han menatap Lin Yi dan berkata. Sudahkah kamu memikirkan bagaimana cara menghadapi situasi antara kamu dan Presiden Ji? He Yuan berdiri di pihak Ji Qingyan, tetapi Qin Han dan dua orang lainnya masih berada di pihak Lin Yi. Apa-apaan ini, bukankah ini cukup bagus? Cukup bagus, kata Liang Jinming. Kak Lin, kamu terlalu optimis, ya. Dia langsung menamparmu begitu kamu muncul. Itu tidak baik. Kau tidak mengerti. Ini cara untuk melampiaskan emosi. Yang paling menakutkan bukanlah amarah, melainkan amarah yang terpendam.
Kau mengerti maksudku? Mungkin aku tidak cukup licik untuk memahami alasan sedalam itu, kata Liang Jinming. Itulah sebabnya selama ini, kau hanya memilih wanita-wanita yang kualitasnya rendah. Qin Han, bajingan minum bir murah, pasangan yang cocok. Petik 1. Gao Zongyuan, bajingan mengetuk pintu, rumahku yang manis. Petik 1. Baiklah, cukup bicaranya, ayo kita lanjutkan minum, kata Lin Yi sambil mengangkat gelasnya. Kita tidak bisa berhenti bicara begitu saja. Masalah ini belum selesai. Kita tidak bisa berlarut-larut tanpa henti, kata Gao Zongyuan. Pertama, jaga He Yuan. Kalau dia terus menjelek-jelekkanku di depan Ji Qingyan, hubungan kita tidak akan pernah membaik. Saudara Lin, kau telah berbuat salah padaku, kata Gao Zongyuan. Aku selalu mengatakan hal-hal baik tentangmu selama ini, tapi setiap kali aku melakukannya, Yuan memukulku. Kamu dikutuk. Pokoknya, kamu nggak perlu khawatir tentang kami. Aku tahu apa yang aku lakukan. Bagaimana dengan Sekretaris Liang? Apakah Anda berencana mempertahankan keduanya? Apalagi, kalau aku mau menyerahkan satu, aku nggak akan terlalu bimbang. Aku pasti sudah menyelesaikannya dari dulu. Kalian berantakan, komentar Qin Han. Tapi sial, aku iri banget sama kalian. Keren banget. Aku juga cemburu, Liang Jinming menambahkan. Kau gila. Di usiamu yang masih bisa main-main, kau malah memilih menjalin hubungan. Kau mempermalukan semua generasi kedua yang kaya. Sialan, aku lebih sopan dari kalian. Jika kau benar, maka aku orang suci, kata Liang Jinming. Jangan berlama-lama, ayo minum. Suasana di antara keempat orang itu berangsur-angsur membaik, tetapi pembicaraan tetap terfokus pada Lin Yi. Apakah ada yang kamu butuhkan bantuan kami sekarang? Tanya Qin Han. Selama Old Gao mengelola He Yuan dan membantuku mengawasi Ji Qingyan, kita baik-baik saja. Saya akan melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, sayangku. Kau harus menyelesaikannya, kata Qin Han. Ini masalah besar, kau harus menunjukkan sedikit kejantanan. Masalahnya, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Kita tamat. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan Lin Yi kini telah hidup kembali. Meskipun mereka berada di sebuah warung makan, mereka tidak selesai minum sampai larut malam, lalu menemukan hotel untuk menginap. Keesokan paginya, Lin Yi yang sedang tidur nyenyak dibangunkan oleh sebuah panggilan. Dia membuka matanya dengan linglung dan menyadari bahwa itu adalah panggilan dari Qiu Yuluo. Ada apa? Kamu menelepon pagi-pagi sekali. Ini masih tentang serum gen, kemajuan di Yanjing lambat, jadi kami mungkin membutuhkan bantuan pusat penelitian dan pengembangan Anda. Mendengar kata-kata Qiu Yuluo, Lin Yi tiba-tiba menjadi jauh lebih energik. Jadi, apa rencana Brigade Garda Pusat? Saya akan ke Zonghai sore ini dan membawa barang-barangnya. Kita bisa bicarakan detailnya langsung. Hubungi saya sebelumnya. Baiklah, aku akan bicara denganmu saat kita bertemu. Setelah menutup telepon pada Qiu Yuluo, Lin Yi menjadi jauh lebih energik. Saat di Yanjing, ia mengira Departemen Litbang Brigade Garda Pusat akan mampu menyelesaikan masalah ini. Ia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun, tingkat penelitian ilmiah Brigade Garda Pusat tidak dapat dikatakan buruk. Yang dapat dikatakan hanyalah kompleksitas serum gen telah melampaui imajinasinya. Lin Yi, yang sudah tidak mengantuk lagi, pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian, ia meninggalkan pesan di grup obrolan mereka berempat dan naik taksi ke tempat kerja. Dia tidak melakukan apapun sepanjang sisa pagi itu dan tetap berada di kantor Departemen Urusan Sipil. Departemen Urusan Sipil memiliki banyak hal yang harus ditangani, dan tampaknya mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Sistem cukup baik untuk mempertimbangkan beberapa hal sepele sebagai bagian dari misi. Itu sangat bagus. Petik 1. Pada tahap ini, progres misi telah mencapai 9/10. Termasuk insiden perundungan di sekolah, tahap misi ini telah selesai. Namun, masih belum jelas kapan kasus ini akan ditutup. Siang harinya, Lin Yi menerima telepon dari Qiu Yuluo yang mengatakan bahwa dia akan tiba di Zonghai dalam 1 jam. Lin Yi mengangguk dan berpamitan kepada Li Xianghui. Kemudian, ia meninggalkan kantor polisi dan menuju bandara Zonghai. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Lin Yi menerima Qiu Yuluo. Ia membawa kotak hitam berisi serum gen. Kenapa cuma kamu di sini? Di mana Ningce? Dia ingin datang. Qiu Yuluo menyisir rambutnya dan berkata, tapi dia ada urusan di perusahaannya, jadi aku datang sendiri. Qiu Yuluo melihat sekeliling. Ayo kita cari tempat makan dulu. Aku sudah berlarian sepanjang pagi, tapi belum makan. Lin Yi mengangguk dan membawa Qiu Yuluo ke sebuah restoran makanan laut kecil. Ia bahkan menyiapkan ruang pribadi agar mereka bisa mengobrol lebih mudah. Setelah memesan, Lin Yi membuka koper hitam itu dan menemukan sebuah kotak logam di dalamnya.
Kotak itu berukuran panjang sekitar 20 cm dan lebar 2 cm. Lin Yi membuka kotak logam itu. Serum gen kuning yang familiar itu tersimpan dengan tenang di dalamnya. Lin Yi memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan saksama. Itu benar-benar sesuatu yang cukup untuk membuat seluruh dunia gila. Bab 1938. Kehilangan dia. Memang, kami sudah bicara dengan Bos Liu sebelumnya. Kalau Brigade Garda Pusat pakai benda ini, mereka bisa bersaing dengan Mei Guo di pulau ini. Berdasarkan apa yang kau katakan, jika Mei Guo mendapatkan benda ini, mereka tidak akan tertandingi di pulau ini. Tentu saja, kata Qiu Yuluo. Kalau tidak, mereka tidak akan mengemasnya seketat itu. Kalau sampai terjadi kesalahan, kami akan rugi besar. Lin Yi memasukkan obat itu ke dalam kotak dan memainkannya sebentar. Mereka benar-benar berusaha keras untuk membuat kemasan yang begitu indah. Lin Yi tersenyum. Kita tidak usah bahas serum dulu. Kotaknya sendiri mungkin harganya mahal. Tahan api, tahan air, dan tahan ledakan. Kudengar benda kecil ini harganya lebih dari 100.000 yuan, kata Qiu Yuluo. Bagaimana para petinggi mengatur ini? Apa yang mereka inginkan dari saya? Kalian akan bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan urutan gen, Brigade akan menangani aspek lainnya, kata Qiu Yuluo sambil mengambil sepotong ikan. Tapi untuk saat ini, aku akan tinggal dan bekerja sama denganmu. Bekerja sama. Pusat Penelitian dan Pengembangan Obat Internasional di Zonghai penuh dengan pakar asing. Kami harus menggunakan tenaga ahli kami sendiri. Saya terutama bertanggung jawab atas keamanan untuk memastikan data akhir penelitian dan pengembangan tidak hilang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan memimpin. Kau yang memimpin. Qiu Yuluo menatap Lin Yi dengan heran. Aku tahu kau dulu dokter, tapi apa kau juga mengerti farmakologi? Aku tahu sedikit, kata Lin Yi. Saya tidak bisa mengklaim diri sebagai seorang ahli, tapi saya bisa membantu. Itu membuat segalanya lebih mudah, kata Qiu Yuluo. Jika kamu menangani ini, akan jauh lebih nyaman. Lin Yi mengangguk. Apakah unit ini sudah membuat kemajuan dalam penelitian obat? Tidak ada hasil sama sekali. Qiu Yuluo mengangkat bahu. Mereka hanya mengidentifikasinya sebagai obat golongan C, sisanya masih dalam penyelidikan. Lin Yi mengerutkan bibirnya, merasa penelitiannya berjalan lebih lambat dari yang diharapkannya. Baiklah, kita sudah cukup makan. Ayo kita bayar tagihannya dan pergi. Kenapa buru-buru? Makanan di sini lumayan enak, ayo kita makan lagi. Saya perlu mengunjungi distrik garnison. Saya butuh kerja sama mereka untuk urusan ini, saya tidak bisa menanganinya sendiri, kata Qiu Yuluo. Sudah hampir jam 2. Tidak sopan mengunjungi komandan tua terlalu malam. Baiklah kalau begitu, aku akan membawa barang-barang itu dan mempelajarinya, kata Lin Yi. Kalau kamu ke lembaga penelitian, jangan ungkapkan identitasmu. Sebut saja namaku, dan mereka akan bekerja sama. Mengerti. Qiu Yuluo tidak banyak bicara lagi, merasa percaya diri dengan Lin Yi yang menangani semuanya. Setelah makan, Qiu Yuluo naik taksi, dan Lin Yi kembali ke kantor polisi. Dalam perjalanan pulang, Lin Yi menerima telepon dari Gao Zongyuan, yang memberitahunya bahwa Ji Qingyan telah pindah dari paviliun Jiushu. Lin Yi tidak terkejut dengan berita ini. Setelah menutup telepon, Lin Yi memutar balik mobilnya dan, alih-alih kembali ke kantor polisi, ia malah pulang ke rumah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa ingin kembali. Kembali ke paviliun Jiushu, halamannya dipenuhi pepohonan hijau yang rimbun. Ranting-ranting dan dedaunan yang tumbuh terlalu tinggi, belum dipangkas, menambah kesan berantakan. Dia memasuki rumah menggunakan sidik jarinya. Meskipun Ji Qingyan telah pergi, aroma samar masih tercium di udara. Seolah-olah dia tidak benar-benar pergi. Di lantai atas, dia mendapati setiap ruangan rapi dan bersih, meskipun barang-barang pribadi Ji Qingyan semuanya hilang. Lemari pakaiannya tampak kosong, meskipun pakaiannya masih tertata rapi. Hanya helaian rambut yang tertinggal yang membuktikan dia pernah ada di sana. Kembali ke bawah, Lin Yi duduk di sofa sambil memejamkan mata. Rasanya seolah-olah dialah orang terakhir di dunia. Waktu mengalir seperti air, tak pernah berhenti, dan sepertinya tak ada apapun di dunia ini yang layak mendapat perhatiannya. Matahari terbenam yang berapi-api menghilang di balik cakrawala, dan saat sinar terakhir menghilang, langit berbintang memperlihatkan warna aslinya, berkelap-kelip bagai mata yang cemerlang, mengawasi jiwa-jiwa yang gelisah di bawah. Paviliun Jiushu gelap gulita di malam hari. Lampu di halaman tidak dinyalakan, begitu pula di dalam rumah. Lin Yi yang berada di sofa, ditelan oleh kegelapan, seolah-olah ia telah menyatu dengannya. Kring kring kring. Karena terkejut, telepon di sakunya berdering, membelah tirai gelap bagai pisau tajam. Ia menarik Lin Yi kembali dari dunia hitam keabu-abuan menuju realitas tak berperasaan. Dia mengangkat teleponnya dan menyadari bahwa peneleponnya adalah Gao Zongyuan, jadi dia membuangnya. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya ditutup.
Namun, tak lama kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini, Qin Han yang menelepon. Lin Yi mengerutkan kening tetapi tidak menjawabnya. Namun, beberapa detik setelah panggilan berakhir, telepon berdering lagi. Kali ini, panggilan dari Liang Jinming. Apa yang sedang kalian lakukan? Sambil mengumpat, Lin Yi mengangkat telepon dengan tidak sabar. Tetapi sebelum Lin Yi dapat mengatakan apapun, Liang Jinming berbicara. Apakah Presiden Ji bersamamu? Hah? Lin Yi tertegun sejenak. Pakai otakmu. Bagaimana mungkin dia bersamaku? Aneh. He Yuan mengajaknya makan. Kita sudah menunggu di sini lebih dari 1 jam, tapi belum melihatnya. Lagi pula, aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Kukira kalian berdua sedang bersama. Tidak bisa menghubunginya. Lin Yi terdiam. Kapan dia meninggalkan rumah? Sekitar 1,5 jam yang lalu, dia meneleponnya untuk bilang sudah meninggalkan kantor, tapi belum datang juga. Lin Yi menyipitkan matanya seperti ular kobra di malam hari. Kamu ada di mana sekarang? Aula Senghe, kata Liang Jinming, itu restoran hotpot di Jalan Chunseng. Kita pernah ke sana sebelumnya. Lin Yi agak terkesan dengan Aula Senghe, yang letaknya tidak jauh dari grup Chaoyang. Bahkan jika saat itu jam sibuk, perjalanan ke sana hanya akan memakan waktu 40 menit dengan mobil. Hal ini tidak akan menjelaskan durasi waktu 1,5 jam tersebut. Kemana Ji Qingyan selama sisa waktu ini? Apakah kamu sudah meneleponnya ke rumah dan menemuinya? Aku sudah menelepon mereka, tapi mereka semua bilang dia tidak ada, jadi kami meneleponmu. Kami pikir kamu sudah menyelesaikan masalah dengannya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan meneleponmu lagi nanti. Setelah menutup telepon, kerutan di dahi Lin Yi semakin dalam. Dengan kepribadian Ji Qingyan, dia pasti akan memberitahu Ji Qingyan sebelumnya jika terjadi sesuatu. Dia tidak akan diam saja. Dan dia bahkan tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Kring kring kring. Tepat saat Lin Yi mengerutkan kening, teleponnya berdering lagi. Kali ini, Mo Hongshan yang menelepon. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira pihak lain meneleponnya untuk membicarakan serum gen. Kakak San, di mana kamu? Orang-orang kita telah kehilangan Presiden Ji. Bab 1939. Sebuah kesalahan. Mata Lin Yi menyipit. Kata-kata Mo Hongshan membuatnya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Sejak ia bergabung dengan Brigade Pengawal Pusat, Mo Hongshan telah mengatur seseorang untuk bertanggung jawab atas keselamatannya. Sekarang setelah dia menelepon dan mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi, tingkat keparahan masalah tersebut mungkin melebihi harapannya. Di mana kamu sekarang? Aku akan datang mencarimu. Di tempat parkir bawah tanah grup Chaoyang. Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Lin Yi segera keluar dan mengendarai Type R yang telah dimodifikasi itu melewati jalan-jalan Zonghai. Bahkan lampu merah tidak dapat menghentikannya. Dalam waktu kurang dari 30 menit, Lin Yi berkendara ke tempat parkir bawah tanah Chaoyang Group. Ketika dia tiba, dia menyadari bahwa Mo Hongshan dan Gao Chong ada di sana. Namun, ada seseorang berpakaian kasual duduk di tanah di sampingnya, dan Lin Yi tidak mengenalnya. Kakak San. Lin Yi menghentikan mobil dan berjalan di depan mereka berdua. Mo Hongshan menyambut Lin Yi, sekitar 2 jam yang lalu, Presiden Ji keluar dari gedung dan hendak masuk ke mobil ketika beliau diculik. Petugas kami datang untuk menghentikan mereka, tetapi mereka semua pingsan dan salah satu dari mereka dilarikan ke rumah sakit. Mo Hongshan menatap pria yang duduk di tanah sambil memegangi dadanya. Setelah Hao Zi bangun, dia menelepon kita. Ada berapa orang di sana? Totalnya ada 2 orang, tapi yang menyerang cuma 1. Lagi pula, dia sangat terampil. Long Long dan saya sampai pingsan. Lin Yi mengerutkan kening, merasa bahwa masalah ini tidak sederhana. Kak San, kalian tinggal di sini sebentar. Aku akan pergi ke Departemen Keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV. Tidak perlu pergi. Investigasi kami sudah selesai, kata Mo Hongshan. Pihak lawan sangat profesional. Mereka menemukan titik buta di antara kamera dan menyerang dengan sangat cepat. Mereka tidak bersuara dan melakukannya secara diam-diam. Setelah mengatakan itu, Mo Hongshan menunjuk sebuah Volkswagen di belakangnya. Setelah mereka berdua pingsan, mereka dimasukkan ke dalam mobil. Saat kejadian itu terjadi, waktu sudah sepulang kerja, jadi tidak ada yang lewat. Baru setelah mereka berdua bangun, kami tahu sesuatu telah terjadi. Lin Yi mengangguk tanpa sadar, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Untuk bisa mengalahkan mereka secara diam-diam, levelnya tidak boleh rendah. Lebih dari itu, kata Mo Hongshan. Hampir semua tindakan pihak lain dilakukan secara diam-diam, mirip dengan ketika kami melakukan operasi anti-teroris. Baik dari segi kemampuan mereka sendiri maupun literasi tempur, mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Apakah ada misi baru di Brigade akhir-akhir ini?
Atau hanya ada orang yang belum kita tangani? Kita baru saja menyerang ular hitam baru-baru ini, tapi level mereka belum cukup tinggi untuk melakukan ini. Mereka mungkin tidak berani melakukan hal seperti itu. Sambil berbicara, Lin Yi berbalik dan menatap orang yang bernama Hao Xi. Kakak, lihat siapa orang itu. Dia Teran atau Ozone. Orang yang menyerang kami adalah orang asing. Tapi saya tidak tahu persis tipe orangnya. Kamu nggak tahu. Dia mungkin yang nyetir ke sini. Kamu lihat plat nomornya dengan jelas, enggak? Yang terakhir menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Orang itu tiba-tiba keluar dengan tergesa-gesa. Kami bahkan tidak melihat mobil yang dikendarainya sebelum kami pingsan. Secara logika, dia seharusnya punya kaki tangan, tapi dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Hao Xi dan yang satunya lagi sama-sama dari pasukan khusus di area garnisun. Mampu menghadapi mereka berdua dengan begitu cepat menunjukkan bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah orang sepertimu. Karena Hao Xi adalah orang biasa, Mo Hongshan berbicara sangat samar tentang Brigade Pengawal Pusat dan tidak mengungkapkan banyak hal. Namun Lin Yi menyadari hal ini. Kemungkinan besar pihak lain tersebut telah menguasai metode pertarungan dengan mengerahkan kekuatan di dantian dan memang merupakan tipe orang yang sama dengannya. Masalahnya, tidak ada petunjuk yang tertinggal. Bahkan jika kita ingin menemukan Presiden Ji, kita tidak punya tempat untuk memulai, kata Gao Chong. Tidak perlu terburu-buru. Seharusnya masih ada beberapa petunjuk, kata Lin Yi. Bagaimanapun mereka kabur, satu-satunya jalan keluar dari garasi bawah tanah adalah melalui pintu itu. Ada kamera di sana. Aku seharusnya bisa menemukan beberapa petunjuk dari sini. Tidak perlu pergi. Aku sudah memikirkannya, kata Mo Hongshan. Saat itu, sistem pengawasan di garasi bawah tanah diretas. Retas itu berlangsung hampir semenit sebelum kembali normal. Kami tidak menemukan apapun yang berguna. Mendengar ini, Lin Yi tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ini jelas merupakan penculikan yang telah direncanakan sejak lama. Seluruh prosesnya berjalan lancar dan tanpa cacat. Lin Yi bahkan merasa bahwa meskipun dia melakukan ini, dia mungkin tidak dapat melakukannya dengan teliti. Tidak ada gunanya cemas sekarang. Kita hanya bisa menunggu teleponnya, kata Lin Yi dengan ekspresi muram. Pasti ada alasan mengapa pihak lain menculik Ji Qingyan. Dalam hal ini, keselamatannya dapat terjamin sebelum motif mereka yang sebenarnya terungkap. Namun, ini adalah pilihan terakhir. Tanpa petunjuk apapun, bahkan Lin Yi pun tak berdaya. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering di garasi bawah tanah yang kosong. Itu Qiu Yuluo. Di mana kamu sekarang? Ada sesuatu yang terjadi pada Presiden Ji. Panggilan Qiu Yuluo membuat Lin Yi gugup. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Kau juga tahu tentang itu. Nada bicara Qiu Yuluo dipenuhi dengan keterkejutan. Saya di tempat parkir bawah tanah grup Chaoyang, kejadiannya di sini. Di ujung telepon lainnya, Qiu Yuluo terdiam selama beberapa detik. Aku di area garnisun. Kemarilah. Agak rumit. Ayo kita bertemu dan bicara. Setelah menutup telepon, Lin Yi menatap Mo Hongshan dan berkata, Saudara San, mari kita kembali ke area garnisun dulu. Oke. Beberapa dari mereka masuk ke mobil satu demi satu dan kembali ke area garnisun. Mereka bertemu Qiu Yuluo di ruang tamu. Apa yang terjadi? Lin Yi bertanya dengan tergesa-gesa. Orang yang menculik Presiden Ji menelepon Brigade Garda Pusat dan meminta kami menyerahkan serum kelas C sebelum melepaskannya. Serum kelas C. Lin Yi tiba-tiba mengerti mengapa pihak lain datang, dan mengapa mereka begitu kuat. Seseorang yang dapat mengembangkan serum kelas C tentu akan terampil. Wajar saja jika mereka merencanakan operasi seperti ini. Bahkan, pada saat ini, ia memikirkan lebih banyak kemungkinan. Kemungkinan besar pihak lain telah merencanakan ini sejak lama. Namun, ibunya selalu berada di sisinya, dan para penjaga di sekitarnya sangat kuat. Bahkan, mereka bahkan lebih terampil daripadanya. Tentu saja, pelaku tidak berani bertindak gegabah. Sekarang ibunya sudah pergi dan para pengawal di sekelilingnya juga sudah pergi, mereka pun dengan cepat menyelesaikan urusan ini. Konspirasi ini pun mencuat pada momen ini. Bab 1940. Rencana sempurna. Serum kelas C direbut dari ular hitam. Mungkinkah orang-orang di pulau itu sudah kembali? Qiu Yuluo menyuarakan pikirannya. Itu mungkin saja, tapi kemungkinannya sangat rendah, kata Lin Yi. Mereka memanggil Brigade Garda Pusat. Ini jelas merupakan bentuk provokasi. Sekalipun ular hitam termasuk dalam 16 organisasi teratas dalam daftar hitam, mereka tidak akan seberani itu. Lagi pula, sekarang Song Jinmin sudah kembali ke pulau, dia juga akan memperhatikan pergerakan ular hitam. Jika orang-orang di pulau itu benar-benar kembali, Song Jinmin pasti sudah menyadarinya sebelumnya. Dia tidak akan diam saja. Tapi selain ular hitam, tidak ada orang lain yang punya motif untuk melakukan hal seperti itu. Tidak, kata Lin Yi dengan suara rendah.
Lin Yi mengangguk dan berkata dengan ekspresi gelap. Serum kelas C itu sesuatu yang bisa mengubah struktur dunia. Kecuali kalau itu transaksi biasa, mereka tidak akan membiarkan benda ini jatuh ke tangan orang lain, apalagi organisasi resmi seperti kita. Kalau kita diam-diam mengembangkannya, mereka bisa saja menyerah begitu saja. Jadi maksudmu tujuan mereka adalah membawa kembali serum kelas C dan menghentikan kemajuan penelitian dan pengembangan kita. Itu benar. Lin Yi menatap Qiu Yuluo. Apalagi yang mereka bicarakan di telepon. Qiu Yuluo menggelengkan kepalanya. Mereka hanya bilang Presiden Ji ada di tangan mereka dan meminta kami membawa serum kelas C, tapi mereka akan memberi kami waktu 1 jam untuk bersiap sebelum menelepon lagi. Mo Hongshan dan Gao Chong mendengarkan dengan tenang di samping. Mereka merasa masalah ini sudah di luar kemampuan mereka. Kring kring kring. Saat mereka sedang mengobrol, ponsel Qiu Yuluo berdering. Ternyata Liu Hong yang menelepon. Qiu Yuluo menyalakan ponselnya. Pihak lain menelepon. Mereka ada di kapal pesiar Victoria. Mereka meminta kami mengirim seseorang untuk menukar serum dengan mereka, tetapi kami hanya bisa mengirim 1 orang. 1 orang? Ya, pihak lain memberi saya lokasi persisnya. Sekitar pukul 2 pagi, mereka akan berlayar ke suatu tempat yang berjarak 16 mil laut dari Zonghai. Saya akan memberikan alamatnya nanti. Qiu Yuluo mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap Lin Yi sebelum bertanya. Apa keputusannya? Haruskah aku menukar serum kelas C-nya dengan dia? Di ujung telepon, Liu Hong terdiam beberapa detik. Dia orang yang sangat cerdas. Dia juga bisa menebak situasi di Zonghai dan tahu bahwa Qiu Yuluo pasti bersama Lin Yi. Adapun wanita bernama Ji Qingyan, dia memegang posisi penting di hati Lin Yi. Jika serum kelas C tidak diperdagangkan, hal itu akan menyebabkan dampak psikologis yang signifikan pada Lin Yi dan menimbulkan kerugian besar bagi Brigade Garda Pusat. Jika dipertukarkan, hilangnya serum kelas C akan berdampak besar pada tatanan dunia di masa depan. Bagi Liu Hong, ini adalah keputusan yang sangat sulit. Serum kelas C itu penting. Jika keselamatan para sandera terjamin, jangan serahkan serumnya, kata Liu Hong, berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jika situasinya mendesak, tukarkan serumnya, tetapi keselamatan Anda dan para sandera harus terjamin. Saya mengerti. Selain itu, identitas Lin Yi agak istimewa. Tugas operasional spesifik akan Anda tangani sendiri. Jika membutuhkan bantuan, segera hubungi kami. Saya akan memberitahu para pemimpin di area Garnison Zonghai. Mereka akan bekerja sama secara aktif. Setelah menutup telepon, ruang konferensi menjadi hening. Tak lama kemudian, Liu Hong mengirimkan koordinat yang tepat. Lin Yi berkata, pertama, mari kita periksa titik keberangkatan dan tujuan kapal pesiar Victoria. Baiklah, aku akan mengirimkan informasi ini kembali ke Brigade. Qiu Yuluo memainkan ponselnya dan mengirimkan semua pertanyaan yang relevan. Lalu, dia melemparkan ponselnya ke meja dan menatap Lin Yi. Kita bisa menyimpang dari aturan Brigade dan menukar serum itu dengan Presiden Ji. Qiu Yuluo, yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Lin Yi, memahami pentingnya Ji Qingyan baginya. Karena alasan ini, dia tidak ingin mengambil risiko apapun dalam masalah ini. Dia siap mengabaikan instruksi Liu Hong. Masalahnya saat ini, bahkan jika kita mengirimkan serumnya, bisakah kita menjamin kepulangan kita dengan selamat? Tanya Lin Yi. Fakta bahwa mereka berani menghubungi Brigade Garda Pusat menunjukkan bahwa brigade tersebut hanya menimbulkan sedikit ancaman bagi mereka, jadi mereka tidak peduli dengan beberapa nyawa ini. Kekhawatiran Lin Yi juga dirasakan oleh Qiu Yuluo. Memang, ini merupakan suatu kemungkinan. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan pencegahan bersama. Kalau terjadi sesuatu pada kita, mereka juga tidak akan selamat. Itu semua spekulasi. Mengingat identitas kita, menukar satu dengan satu tentu tidak ada gunanya, kata Lin Yi. Lebih lanjut, terlepas dari tujuan Victoria, itu adalah kapal pesiar, yang berarti para penumpang di dalamnya adalah sandera mereka. Jika Brigade Garda Pusat bertindak, ini akan menjadi insiden internasional. Berhenti sejenak, Lin Yi melanjutkan. Dengan tingkat profesionalisme mereka, apapun langkah yang kita ambil, mereka bisa lolos begitu saja. Mengancam mereka tidak praktis. Jadi maksudmu, sejak awal, kita sudah terjebak dan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ya, ketelitian masalah ini telah melampaui ekspektasi saya. Dengan kondisimu saat ini, kamu tidak bisa tampil di acara internasional manapun. Aku sendiri yang akan ke sana. Saat berbicara, nada bicara Qiu Yuluo dipenuhi dengan sedikit penilaian yang tidak perlu diragukan. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian, kata Lin Yi. Kau tahu siapa pihak lawannya. Kalau lebih banyak orang yang menyeberang, keselamatan Presiden Ji tidak akan terjamin. Aku akan menemukan cara untuk menyelinap masuk, ayo kita berpencar. Setelah itu, Lin Yi menoleh ke arah Mo Hongshan. Saudara San,
bisakah kau membantuku menyiapkan satu set peralatan selam dan peralatan pendakian elektronik? Tidak masalah. Kami punya satu set baru di sini. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarkannya kepadamu, kata Mo Hongshan. Selain itu, apakah kamu membutuhkan bentuk senjata api lainnya? Kita tidak membutuhkannya. Itu sudah cukup. Dengung-dengung-dengung. Saat itu, ponsel Qiu Yuluo berdering. Ternyata itu email internal dari Liu Hong. Kapal pesiar Victoria berangkat dari Xianggang ke Sunrise Land. Ada sekitar 1.300 turis dan staf di dalamnya, kata Qiu Yuluo serius. Tapi, saya sudah memeriksanya. Alamat yang mereka pilih sangat rumit. Lokasinya sangat dekat dengan perairan Sunrise Land. Meskipun perairan internasional, jika terjadi kecelakaan dan baku tembak, penjaga pantai Sunrise Land pasti akan datang. Lin Yi mengangguk tanpa ekspresi. Rencananya sangat detail. Aku terlalu penasaran siapa pihak lainnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.